Saya dari Kampung Dokar, Desa Wisata Monta, Kabupaten Sika, Maumere Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya terpanggil untuk menjadi pegiat budaya ini. Pertama sekali adalah karena saya dari kecil terbentuk hidup dari ajaran budaya leluhur. Orang tua dan keluarga saya itu selalu mengarahkan kami anak-anaknya untuk taat kepada budaya warisan leluhur. Nah, saya sekolah dan saya juga sampai tamat, lalu harus mencari nafkah. Saya merantau di Batam dan setiap kali ada cuti saya selalu kembali ke kampung. Dan waktu demi waktu saya melihat kondisi yang ada di kampung sudah mulai tergerus ya, nilai luhur budaya nenek moyang itu kepada generasi berikut itu mereka kurang begitu memahami dengan baik ya, apalagi melakukannya. Sehingga pada tahun 2010 saya harus kembali dari Batam, datang dan mengajak masyarakat di sana, ayo coba mari kita bersama-sama mendirikan sanggar seni budaya ini supaya budaya warisan leluhur kita hidupkan kembali. Mumpung masih ada orang tua yang sangat memahami tentang tenun ikat pewarna alam, kemudian tarian tradisional, musik tradisional, supaya ini bisa ditularkan kepada generasi berikut, sehingga ya budaya ini jangan sampai habis di tangan kita. Itu yang membuat saya harus segera kembali dari perantauan untuk bersama-sama masyarakat di sana menghidupkan kembali budaya yang diajarkan, diwariskan leluhur kepada kita. Pada waktu itu Pak, saya melihat ketika ada pesta adat itu juga untuk musik tradisional ini tidak didengungkan lagi, tetapi dengan musik sound system dan jelas berbeda Pak. Kalau musik tradisional dengan musik sound system itu gerak tarinya itu sangat berbeda ya, dan makna dan nilainya itu pun ya sudah sangat jauh berbeda. Ketika tarian adat itu dengan lantunan musik-musik tradisional, bahwa setiap gerakan itu punya makna, punya ajaran yang bisa membentuk kepribadian seseorang ya menuju ke hal-hal yang baik. Jadi saya belum bisa mengatakan bahwa ya, dan kenyataan bahwa kalau sound system Pak ya pasti toh Pak, kita harus menyesuaikan diri dengan gaya diskotik, kemudian ya gaya-gaya luar Pak ya, yang hanya mudah-mudahan ini tidak menurut saya Pak ya, tetapi kalau ini dibiarkan terus berarti budaya itu pasti terkikis oleh zaman, dan pembentukan karakter daripada kaum muda itu akan tergerus dan tidak akan mempunyai jati diri ya sebagai orang Indonesia, orang Flores, NTT dan Maumere seutuhnya. Di sana itu Pak, ketika ada pernikahan, ada tarian-tariannya itu sudah terbagi sendiri. Kalau bercocok tanam itu juga sudah ada bagian-bagian tersendiri tarian-tariannya. Kemudian ada juga tarian yang mengingatkan kita pada waktu dahulu leluhur itu terjadi
perang suku di antara satu suku dengan yang lain. Nah, beberapa jenis tarian perang itu masih terjaga dengan baik di sana, Pak. Ya, contoh seperti tarian perang itu Tuareta Lo'u, itu tarian naik di atas bambu, prajurit mengincar musuh-musuh agar jangan sampai masuk ke kampung. Dan juga ada latihan perang untuk ketangkasan kaki yang disebut dengan Pataralu atau Awialu. Kemudian yang disebut dengan Magemot itu latihan ketangkasan untuk kepala, daripada tidak dilatih dengan benar nanti kena pelor ya satu kali dan selesai, Pak. Lalu yang wedding atau perkawinan itu ada tarian namanya Roamu'u. Roamu'u itu pisang dua pohon nanti ditanam, itu juga tidak sembarang orang menanam, Pak. Dari keluarga mempelai wanita, dari yang menikah itu kan pasti ada mama dan ada bapak. Keluarga mamanya tanam satu pohon, keluarga bapaknya tanam satu pohon di pekarangan rumah. Lalu yang menebang nanti juga nanti dari mempelai laki-laki, itu juga sama kan, punya mama punya bapak, keluarga bapaknya nanti tebang satu pohon, keluarga mamanya tebang satu pohon. Dan juga dibayar mas kawin juga, tidak tebang saja, Pak, pasti harus bayar dengan mas kawin. Dan itu dari laki-laki ke pihak mempelai perempuannya. Dari mempelai perempuan juga harus memberikan mahar adat kepada yang mempelai laki-laki, keluarganya yang menebang itu, seperti kain tenun, kemudian beras, ya arak atau moke, kemudian maaf Pak, babi ya. Ya, itu mereka udah runding sebelum itu. Lalu pemotongan daripada pisang itu sendiri tidak asal-asalan, Pak. Ya, kalau nanti mas kawinnya atau belisnya itu tinggi, batang boleh ditebang, Pak. Jadi kan itu utuh, masih ada daun, masih ada batang, batangnya separuh saja, Pak, karena diambil dari kebun dan ditancap kembali di pekarangan rumah. Jadi kalau nebang daunnya itu pasti ya boleh kita katakan di bawah ya, es misalnya. Kalau nanti sampai dengan buahnya itu udah medium, itu mas kawinnya pasti naik. Kalau sudah dengan batangnya pasti gading, Pak. Ya, jadi ada istilah dalam bahasa adatnya dibilang baat mu'u berhubunga, rot goru dadi balik, olat batu welin bala. Ibarat kita menanam kembang di depan rumah, nanti ketika akan dipetik, daunnya ini harganya adalah emas dan batangnya itu adalah gading. Jadi mempersunting itu juga harus memperhitungkan, Pak, mampu atau tidak. Ya, ini salah satu contoh penjelasan dari tarian-tarian yang ada. Sebenarnya banyak, Pak, banyak tarian-tarian itu. Makanya misi kita saat ini juga bukan hanya dengan membuat sanggar ini, dan ini ruang lingkupnya kecil. Kedepannya kami akan mengajak teman-teman kita bersama-sama supaya ini harus kita tulis, Pak. Kita tulis, ya bapak-bapak juga bisa membantu untuk mendokumentasikan itu, sehingga kaum milenial, anak-anak muda ke depan dengan dunia IT ini, mereka boleh memahami dari IT dan lain-lain, Pak. Sanggar ini, Pak, kena kampung itu namanya dulu Doka, ya. Menurut legenda dari orang tua bahwa kampung itu dulu tumbuh pohon emas, ya, pohon emas, dan
seiring perjalanannya waktu, legenda itu terus diceritakan ke kita. Jadi kita mengangkat nama Doka itu menjadi nama sanggar ini. Tawa itu jadi Doka artinya emas, tawa itu artinya tumbuh, dan tanah itu sebatang pohon emas yang tumbuh dari tanah, ya. Itu kekuatan kita sebagai brandnya, Pak, ya. Tetapi program-program yang kita jalankan di dalam sanggar itu, Pak, pertama sekali adalah tarian dan musik tradisional, kemudian kearifan lokal, dan tenun ikat pewarna alam. Tenun ikat ini memang membooming, ya Pak, ya, dan menjadi home industry saat ini untuk para penenun di NTT dan di Flores dan Maumere dan juga di kampung saya. Tetapi kita mengembalikan bahwa alam ini telah menyediakan cukup buat kita. Jadi pewarnaan ini kita tidak pakai warna kimia. Kebanyakan orang di luar desa kita menggunakan warna kimia, tetapi saya datang mengajak masyarakat kita kembalikan ke warna alam, karena itu ramah lingkungan dan ini mempertahankan juga warisan leluhur. Karena di awal itu tenun ikat ini pakai pewarna alam, Pak, bukan kimia. Ya seperti yang saya pakai ini, kalau yang biru ini dari indigo, kemudian warna-warni ini banyaklah dari hasil alam sekitar itu, kunyit, kemudian kulit pohon mangga, kemudian mengkudu, ya, dan tumbuh-tumbuhan lokal yang ada di sana kita gunakan untuk membuat pewarna daripada benang itu sendiri, dan kita tenun menjadi kain. Lalu di dalam sanggar ini seperti saya bilang tadi ada musik tradisional dan tarian tradisional. Ini manfaatnya besar, Pak. Satu, warisan kita harus pertahankan. Yang kedua, ini bisa memberi hidup untuk masyarakat di sekitar, karena datangnya tamu-tamu domestik dan mancanegara untuk melihat langsung, ya, proses tenun ikat secara tradisional yang kita tenun secara manual itu langsung di kampung, yang menjadikan desa ini menjadi desa wisata budaya destinasinya. Dan juga dalam sanggar ini ada kearifan lokal yang kita jaga, itu juga warisan leluhur. Dan yang terpenting lagi, Pak, kita mengajak keterlibatan masyarakat di kampung dan sekitarnya beserta kaum muda supaya mereka terlibat langsung untuk ikut melestarikan. Jangan sampai warisan leluhur yang tinggi nilainya ini hanya sampai di tangan kita dan selesai. Dari awal sampai dengan saat ini, ya, mereka antusias, Pak, ya. Dan saya awal juga datang di situ dengan tidak memberikan janji muluk dan harapan-harapan semu kepada mereka. Karena awalnya saya mengajak mereka untuk kita kembali lagi ke tenun ikat pewarna alam, kita kembali lagi ke musik dan tarian tradisional, kita hidupkan kembali kearifan lokal ini. Bukan saya katakan setelah ini nanti banyak tamu yang berbondong-bondong datang di kampung ini untuk menonton dan membeli tenunan kita. Tidak. Mari kita buat, lalu kita pakai, lalu kita gunakan untuk seremoni adat. Karena tenun ikat ini manfaatnya besar, ya, menurut adat istiadat ajaran leluhur kita. Sejak kita lahir tenun ikat ini kita sudah pakai. Sampai mati juga harus pakai tenun ikat ini, Pak. Ya, ini kejadian ketika contoh, ya, kalau mama saya atau bapak saya meninggal, kemudian saya pakaikan kain bukan kain tenun ikat. Nah, itu bisa satu kabupaten bisa ngerumpi saya loh, Pak. Dan saya sendiri tidak merasa nyaman ketika mereka tiada dan tidak memakai
kain tenun ikat itu. Dan juga untuk seremoni adat, misalnya kematian atau pesta-pesta adat yang lain, itu dibawa menjadi mahar ya buat orang yang punya hajatan. Dan juga ada kain tenun ikat dan kain tertentu itu bisa dibarengin dengan barang berharga lain, bisa membeli tanah loh Pak. Jadi kita membeli tanah kekurangan uang itu, atau biasanya kuda juga dibayar, emas juga menjadi alat pembayaran yang saat dikalkulasi, misalnya ini ya sekian juta gitu ya, nanti dimasukin juga ragi, ini namanya ragi Pak. Nah ini bisa dibayar untuk membeli tanah ya, kebun ya. Dan ada satu jenis kain lagi namanya utan velak ya, kain velak itu kain peninggalan yang paling tua ya, dijaga sampai dengan hari ini. Kita menggunakan dua jenis benang Pak ya. Satu benang dari kapas lokal. Kapas ini kita tanam barengan dengan tanaman palawija yang lain. Setelah sampai berbuah dan matang, kita panen. Setelah panen kita jemur. Setelah dijemur nanti bijinya harus dikeluarin. Ada dua cara. Satu manual dengan tangan kita dan tenaga kita. Satu dibantu lagi dengan satu alat tradisional warisan leluhur yang namanya ngeung. Ngeung ini terbuat dari kayu, alat yang paling rumit pembuatannya tapi kelihatan sederhana Pak. Ketika dimasukin serat kapas itu dan diputar, nanti seratnya keluar di depan, bijinya keluar di belakang, sangat membantu. Setelah itu nanti proses berikut, tentu saja dari serat itu masih ada kotoran, harus proses lagi namanya weting Pak. Itu untuk membuat serat kapas itu menjadi lemas. Nanti setelah itu digulung segede lilin, lalu namanya ogor, pindahkan lagi, nanti dipintal, sudah menjadi benang, kemudian dibentang ke pemidang, lalu diikat motifnya Pak, macam-macam motif yang diikat, pilih yang mana. Setelah diikat nanti ya dicelup, setelah dicelup dibuka ikatannya, jadi diikat dengan janur kelapa muda ini Pak, diiris kecil-kecil ya, lalu dibentuk, buka, sudah dicelup, dibuka, nanti ikat motif seperti ini, nanti hasilnya seperti ini Pak. Jadi bolak-balik itu sama persis ya, lalu ditenun dan akan menjadi kain seperti saya pakai ini ya. Gambarannya singkat seperti itu Pak, tapi pas diproses nanti itu penjelasannya dan perjalanan waktunya kurang lebih setengah jam. Nah di situ kita mengemas paket ini, ketika tamu datang Pak, kita prosesin Pak, kita proseskan dari awal sampai dengan akhir, sampai jadi satu lembar kain. Dan juga kain-kain yang sudah jadi kita pajang Pak, kita pajang, kemudian nanti dibeli oleh mereka. Tidak beli juga tidak apa-apa, beli syukurlah Pak itu. Nah ini sulit diprediksi Pak ya, kita sulit prediksi karena pewarna alam ini, kita bersahabat dengan alam. Musim hujan itu juga ada beberapa kendala yang membuat tenunan kain selembar ini menjadi lama. Contoh Pak, kalau memintal itu juga kalau terlalu dingin dan lembab kurang lancar. Mengeluarkan bijinya juga begitu. Kalau hujan, angin, lembab kurang lancar. Menenun juga begitu. Ya, mencelup juga begitu Pak. Karena kita perlu jemur, dan itu dicelup berulang kali Pak, bukan satu kali. Kalau warna kimia satu kali celup
malam ini dibuka, esok ditata kembali, lusa ditenun, minggu depan bisa jadi Pak. Tapi kalau yang ini memang sulit kita prediksi, sebab kita berhubungan dengan alam. Ketika terjadi cuacanya bagus, nah itu bisa cepat Pak, bisa 4 bulan, 5 bulan sudah bisa siap. Tapi ada kain tertentu bisa 1 tahun Pak, yang saya sebut velak tadi, karena itu double 2 Pak. Tenunan pertama dan tenunan kedua nanti disambung akan menjadi 1 lembar sarung. Nah, ketika musim kemarau itu agak lancar, tetapi pewarna alamnya juga ada yang kering ya. Karena kami di sana tropis, daerahnya sangat panas, tumbuh-tumbuhan ini bertahan. Ada tumbuh-tumbuhan tertentu yang bisa tahan panas, ada pewarna alam tertentu yang kering Pak. Nah, serba salah juga, saat hujan tumbuh Pak, lebat, tetapi ketika kita proses itu kadar airnya tinggi sehingga warnanya juga kurang begitu dapat hasil ya, harus berulang-ulang. Ini Pak ya, menentukan harga ini juga ya, kalau secara ilmu ekonomi Pak itu mungkin tidak masuk di akal Pak ya. Oke lah, kita selalu seharusnya kan menentukan mulai dari ongkos produksi Pak ya, itu pertama. Tetapi alasan karena sulit kita prediksi tadi Pak, kan itu menjadi waktu yang panjang ya. Dan boleh saya katakan ada kain tertentu juga dijual karena itu diterima dari saudara pada acara tertentu, itu akan membuat nilainya tinggi sehingga harga ini Pak tidak stabil. Tetapi kalau kita di sanggar kita punya standar ya, biasanya kita tentukan mulai dari harga 1 juta, 1,5, 2 juta, 2,5 juta. Naik yang paling tinggi itu pernah kita jual sampai dengan 20 juta juga ada Pak. Sebab itu 100% dari alam, benang pintal ya. Tadi saya lupa katakan bahwa ada 1 benang lagi yang kita gunakan adalah benang yang ya kita beli dari toko, tapi katun Pak ya, itu benang khusus untuk tenun ya. Hasilnya juga menjadi lebih lembut, tidak terlalu tebal seperti yang dipintal, tetapi dalam pasarannya Pak itu yang 100% itu yang harganya lebih tinggi. Dalam beberapa pameran juga kita bandrol harga tetap laku Pak ya. Jadi sebelum pandemi kita ramai Pak ya, tamu maupun pameran, tapi ya kondisi ini kan kita sama-sama rasakan ya, tapi kita tidak menyerah. Yang dilakukan saat ini Pak seperti tenunan dan tarian tradisional itu boleh saya katakan bahwa karena seremoni dan pakaian kita juga dari tenun, kita tenun terus Pak. Kemudian ada lokal, misalnya tarian tradisional itu ada orang pesta di Kabupaten Sika ya, bahkan sampai di luar mereka mengundang kita untuk kita bawakan tarian itu. Lalu kita juga terus berinovasi Pak. Kita dengan keterbatasan IT kita ya, ajak anak-anak milenial ini, ayo kita sebarkan ya, supaya mereka tetap tahu bahwa kita masih ada ya. Dengan keterbatasan jaringan yang terus naik, tidak menentu di kampung, kami tetap melakukan hal itu. Dan juga ada, kita punya program, kita harus masuk kota Maumere, kita masuk ke Lanal, masuk ke Polres, nanti masuk ke instansi-instansi itu kita ajak,
ayo mari datang di kampung kami, ada hidangan pariwisata seperti ini, ayo mari saksikan. Soal beli dan tidak itu urusan kemudian Pak, yang penting ya masyarakat ini bisa ya kita hidupkan kembali kegiatannya dengan taat prokes Pak, itu sangat penting ya. Kita siapkan itu, kita edukasi kepada masyarakat bahwa saat ini ya kondisi seperti ini ya harus kita lakukan itu, dan sudah mulai berjalan Pak ya. Mulai sebelum saya diwawancara ini sudah ada 2 kelompok sudah mulai datang, nanti kita lakukan lagi itu seperti itu.